Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas yaitu cara kita membeli saham di aplikasi Stockbit. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Untuk aplikasi Stockbit ini sudah di-download lebih dari 1 juta pengguna. Kemudian untuk bintangnya 3,9 bintang. Nah, di sini kalau sudah kita install, kita buka saja aplikasinya ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum kita berinvestasi saham. Nah, kemudian untuk aplikasi Stockbit ini itu masih kakak beradik dengan aplikasi Bibit ya. Yang mana di aplikasi Bibit ini kita itu bisa berinvestasi reksadana. Itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silakan untuk ditonton ya. Sekarang kita akan membahas cara membeli saham di aplikasi Stockbit. Sebelum kita membeli saham, kita harus mengisi saldo EDN terlebih dahulu. Bisa kita klik di pojok kiri atas ini, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ada trading balance. Ini adalah saldo EDN yang bisa kita gunakan untuk membeli saham di aplikasi Stockbit. Untuk kita mengisi saldo, bisa kita klik yang menu deposit ini ya. Nah, kemudian di sini nantinya ada rekening EDN kita. Tinggal kita transfer saja, teman-teman. Maka nantinya akan masuk ke saldo EDN kita. Kemudian kalau kita ingin lakukan penarikan, bisa kita klik yang menu withdraw ini ya. Kemudian bisa kita lihat di menu riwayat ini untuk keluar masuk dari saldo EDN kita. Nah, selanjutnya untuk kita membeli saham bisa kita klik yang menu pencarian ini ya, teman-teman. Selanjutnya di sini sebelum kita membeli saham kita bisa lihat IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Nah, di sini semakin tinggi IHSG itu semakin bagus ya, teman-teman. Artinya saham akan mengalami kenaikan. Namun di sini tidak semua saham yang akan mengikuti dari grafiknya IHSG ini. Karena IHSG ini adalah gabungan dari semua saham. Nah, kemudian bisa kita lihat juga untuk saham-saham yang lagi trending ya. Kemudian di sini bisa kita lihat juga untuk indeks saham. Di sini ada IDX 30, LQ45 dan lain sebagainya. Yang mana ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Kemudian di sini bisa kita lihat juga untuk sektor saham ya. Di sini ada yang sektor transportasi, di sini mengalami kenaikan 1,39%, kemudian sektor kesehatan 0,45% dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada juga sektor yang mengalami penurunan ya. Di sini ada teknologi, properti, infrastruktur. Nah, di sini infrastruktur mengalami kenaikan lagi, teman-teman. Jadi di sini setiap detiknya itu turun naik seperti ini ya, teman-teman. Nah, dan kemudian di sini ada juga jam kerja saham atau jam bursa saham, yaitu dari jam 9.30 sampai dengan 15.30 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman membeli saham di hari Sabtu dan juga Minggu, itu tidak bisa ya. Kemudian ketika kita membeli di malam hari juga tidak bisa, teman-teman, karena ada jam bursanya. Kemudian bisa kita juga untuk menu global ini. Nah, kemudian ada reksadana juga, kemudian kripto, yang mana untuk kita membeli reksadana ini bisa lewat aplikasi Bibit ya. Selanjutnya kalau kita ingin membeli saham tinggal kita cari saja di sini, teman-teman, saham yang kita beli. Contohnya di sini saya akan membeli saham BCA. Kita ketik saja BCA, kemudian kita pilih saja yang paling atas ini ya, Bank Sentral Asia. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat untuk grafik dari hari ini ya. Di sini mengalami kenaikan, penurunan. Kemudian bisa kita lihat juga dalam satu minggu. Kalau kita lihat dalam satu minggu di sini mengalami kenaikan ya. Harga terendah ada 8.400, harga tertinggi yaitu 8.800. Kalau kita lihat dalam satu bulan juga mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat dalam 3 bulan di sini mengalami penurunan ya. Karena di sini bisa kita lihat harga tertinggi 9.400, kemudian sekarang itu tinggal 8.800. Bisa kita lihat juga grafik dalam 1 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, di sini cenderung mengalami kenaikan terus ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini sebelum kita membeli, kita harus analisis terlebih dahulu. Di video ini saya tidak membahas tentang analisis saham, silakan teman-teman belajar terlebih dahulu sebelum membeli saham ya, agar tidak mengalami kerugian. Nah, di sini bisa kita lihat ada cash test, order book, analisis, finansial, seasonality, perbandingan, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman untuk melihat sebelum kita membeli saham ini. Nah, untuk kita membeli saham bisa kita klik yang menu order book ini ya, teman-teman. Kemudian di sini bisa kita lihat ada lot bid dan juga aslot. Nah, untuk yang lot bid ini
adalah kolom untuk membeli ya teman-teman. Kemudian yang A slot ini adalah kolom untuk menjual. Kalau kita membeli maka nantinya akan mengantri di sini teman-teman. Bisa kita lihat untuk saham di harga 8.825. Di sini ada orang mengantri yaitu 8.048 lot. Dan di sini nantinya akan berubah-ubah ketika ada orang yang menjual atau membeli saham, teman-teman. Kemudian di sini kalau bisa kita itu membeli saham di harga yang paling murah, yaitu ada 8.600. Namun di sini akan sangat lama sekali saham kita terbeli ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena pasti di sini orang yang ingin menjual saham BCA ini akan menjual di harga yang paling tertinggi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, nantinya kalau harga tertinggi ini sudah terjual semua, barulah saham yang harga 8.600 ini juga akan terjual, baru kita akan mendapatkan saham tersebut, teman-teman. Begitupun kalau kita yang menjual, kalau bisa kita itu menjual di harga yang paling tertinggi, yaitu Rp9.075. Namun akan sangat lama sekali saham kita terjual. Kenapa demikian? Karena di sini pembeli akan membeli harga saham yang lebih kecil terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di sini saling berhubungan ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan contohkan untuk membeli saham yaitu di harga yang paling terendah, kemudian kita akan coba di harga yang ini, apakah kita langsung mendapatkan saham ini, teman-teman? Nah, di sini bisa kita klik yang menu beli ini ya. Selanjutnya di sini sebelum membeli pastikan saldo ADN teman-teman itu cukup ya. Nah, di sini saya akan coba membeli berapa lot. Kita akan coba membeli di harga 8.600 ya. Kita bisa tambah di sini teman-teman, 8.600. Oke, kemudian untuk jumlah lotnya kita masukkan satu saja. Nah, yang mana di sini untuk saham BCA ini satu lotnya itu setara dengan Rp860.000. Jadi di sini kita tidak bisa untuk membeli saham BCA ini yang mana harganya itu lebih tinggi ketimbang dari saldo ADN kita, teman-teman. Jadi kita coba pilih saham yang harganya lebih murah ya. Saya akan coba membeli saham Sido saja, teman-teman. Nah, di sini kita klik saja yang Sido muncul ini ya. Kemudian kita pilih saja yang menu beli ini. Selanjutnya di sini untuk harganya paling terendah 750, kita akan coba membeli 750. Kemudian di sini untuk lotnya kita masukkan satu lot saja yaitu setara dengan Rp75.576. Kemudian kita klik saja yang menu buy ini ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada biaya broker yaitu Rp43, kemudian exchange fee-nya Rp33. Jadi di sini kita akan membayar Rp75.576. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ada total dari exchange fee ya yaitu 0,0433%. Kemudian kita klik saja konfirmasi ini. Nah, di sini pesanan berhasil dikirim, kita klik saja selesai. Kemudian bisa kita lihat ini pembelian kita yang barusan ya. Di sini masih open, teman-teman. Nah, kalau open seperti ini artinya kita belum mendapatkan saham ini. Bagaimana cara kita melihatnya? Bisa kita lihat di menu portofolio ini, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat untuk portofolio saya itu belum ada saham Sido ya, teman-teman. Artinya saya belum mendapatkan saham Sido. Sekarang coba kita beli lagi ya. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman ingin langsung mendapatkan saham ini bisa membeli di harga yang 800 ini ya, maka kita langsung mendapatkan saham ini, teman-teman. Nah, di sini untuk kita membeli langsung mendapat bisa kita klik di pojok kanan atas ini. Kemudian kita pilih saja yang menu auto buy ini ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan saja jumlah lot yang kita beli, yaitu satu lot saja ya, teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan saja 800 juga. Selanjutnya di sini kita bisa pilih berlaku hingga akhir hari trading atau berlaku hingga 6 bulan dari tanggal order kamu. Jadi di sini kita bisa menentukan harga ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik saja yang menu buy ini. Selanjutnya di sini kita klik saja konfirmasi. Oke, kita klik saja selesai. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat untuk statusnya itu ready ya, teman-teman. Apakah status ready ini kita langsung mendapatkan saham ini? Bisa kita klik yang menu portofolio ini. Oke, di sini sudah mendapatkan ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk di portofolio saya sudah masuk saham Sido, yaitu di sini kita langsung mengalami kerugian 0,10% atau Rp80, teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk statusnya sudah match ya. Nah, kemudian bisa kita klik yang menu status open ini.
Kemudian di sini kita bisa ubah harganya, teman-teman. Bisa kita klik yang menu amen ini ya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba ubah harganya di 800 ini ya, agar kita langsung mendapatkan saham ini. Oke, kalau sudah kita klik saja amen, kemudian konfirmasi, kita klik saja selesai. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, yang 755 di sini statusnya sudah amen, kemudian yang 800 di sini statusnya sudah match. Artinya kita langsung mendapatkan saham ini. Bisa kita lihat di menu portofolio ini. Nah, di sini saham SIDO saya sudah bertambah ya, menjadi Rp160.000. Kemudian bisa kita klik di sini teman-teman, untuk informasi lot yang sudah kita dapatkan, yaitu kita mendapatkan 2 lot saham SIDO ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjual saham, nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya ya. Nah, oke teman-teman, jadi itulah cara kita membeli saham di aplikasi Stockbit. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.